Kajian Tahdzibul Akhlak, masih penyakit hati nomor 11 ya. Al-kibru, kibria, takabur. Masih bab apa saja yang bisa menjadikan seseorang takabur. Ini garis besarnya terbagi menjadi dua, hal yang bersifat keagamaan yaitu ilmu agama itu dan amalnya, takabur dengan ilmu dan amal. Kemudian yang bersifat keduniaan ya, ada 5, yaitu yang pertamanya nasab, garis keturunan. Yang kedua ketampanan fisik, gitulah ketampanan ya, kesempurnaan fisik. Yang ketiga harta. Nah, yang keempat banyaknya pengikut, banyaknya penggemar, banyaknya ya itulah followers dan kamarilah subbreaker dan sebagainya lah. Nah, sekarang yang kelima nih, yang terakhirnya ada 5-nya unsur yang bersifat keduniaan itu ada 5 nih yang terakhir. Kekuatan fisik, dimana ini pernah terjadi pada kaum Ad. Ya, kekuatan fisik ya berbadan besar gitulahnya, berbadan besar, tinggi besar, kuat. Nah, kemudian merendahkan, tentunya di sininya merendahkan kepada orang-orang yang dianggapnya lemah secara fisik. Ya, contohnya dulu kaum Ad gitu yang demikian. Ya, kaum Ad itu Allah takdirkan satu kaum ya yang memiliki badan yang tinggi besar, kuat. Nah, sehingga menjajahlah, kalau mungkin bahas sekarangnya ya, menjajahlah ke sana kemari ya, dengan mengandalkan kekuatan mereka. Ini yang kelima itulah ya, fisiknya, wahwa al-kibru bil quwati wa syiddatil batshi wa takabburu bihi ala ahli dha'fi. Ya, intinya ya, karena kekuatan fisiknya. Saya kira ini tidak terlalu panjang nih ya, ini pembahasannya nih. Dan mengobatinya yaitu dengan cara, nah memang ini yang paling sulit sih ya, yang tidak ada sejak yang pertama gitunya, penyebab yang pertama, unsur keagamaan kah, unsur keduniaan kah, yang seseorang itu takabur karena tidak memiliki yang ini nih, yaitu kesadaran, menyadari. Nah, ini yang tidak adanya, kenapa sampai takabur gitu ya. Nah, mengobatinya itu adalah menyadari bahwa yang namanya fisik jasad manusia kuat, hebat, ya katakanlah ketika dalam keadaan sehat, ya dalam keadaan fit gitu, dalam keadaan prima. Ya memang demikian ya. Tapi kalau dalam keadaan sakit kan tidak usah sakit yang berat sebetulnya. Ya, kalau dalam keadaan sakit tidak usah sakit yang berat. Ya, itu akan terasa gitu ya, kekuatan fisiknya itu akan hilang. Hanya dengan gangguan gitu, hanya dengan gangguan sedikit saja pada fisiknya, maka kekuatannya itu akan hilang. Misalnya ini kalau yang fisiknya terlatih, terbina itu atlet misalnya.
Kalau atlet kan memang fisiknya dilatih. Nah, sehingga gitu kan seorang atlet ini bisa melakukan gerakan-gerakan, teori-teori itu yang yang diberikan itu hanya dalam pelatihan. Seorang atlet kalau cedera ankle, ada yang ini suka cederanya itunya hamstring. Apalagi kalau sudah cedera lutut, anggesan berarti jadi atlet mah. Ya kalau sudah cedera lututnya, ya karena padahal kan hanya satu bagian gitu kan. Padahal hanya satu bagian, ya hilanglah gitu kehebatan semuanya. Baheula si Ronaldo pan eta. Si Ronaldo teh eta baheula teh nepi ka eureunna pensiun teh. Jadi pemain bolana the phenomenon teh. Ronaldo teh tungtungna naon? Ke pasar tungtungna mah dagang di pasar teh. Begitu pensiun main bolana eureun we. Nya menyadari itu nya mestinya nya kalau ini kan dijadikan takabur gitu, hal itu dijadikan takabur. Nah padahal kan takabur itu dia takabur katakanlah. Yang takabur itu dalam kondisi prima, dalam kondisi fit, segar, sehat ya. Nah, apabila kena satu bagian saja, tidak perlu gitu karena kalau kena penyakit, kena apa, tidak perlu yang besar. Kalau contohnya seorang atlet kemudian kacugak gerenges moal bisa main moal kalah kumaha ge. Padahal kacugakna malin kacugak kasura berenang lah ke bahasa Sunda bahkan dengan duri yang sangat kecil pun ya sudah. Apalagi kan kalau dari hal tersebut kemudian sampai terjadi abses, wah geus nyautan gitu mah humarurung panas tiris rek atlet rek naon ge. Dan ini nih yang mesti disadari itu ya, bahwa kondisi yang demikian itu sebetulnya hanya dalam kondisi yang prima gitu. Nah, apa badan itu akan seperti itu selamanya? Apalagi kan kalau ini seorang atlet itu rata-rata atlet itu kalau sudah masuk ke kepala 3 sudah dianggap kemampuannya pasti akan menurun karena faktor fisik. Ya karena faktor fisiknya yang sudah tidak mendukung gitu. Kalau untuk katakanlah berlatihnya bergerak itulah seperti yang pemain-pemain yang lebih muda masuk kepala 3 guys dia beruntuk kita mah. Nah kita lanjutkan dari sini nih. Itu sebetulnya ya, dan ini berlaku untuk semua sih. Sejak awal itu ternyata kuncinya kalau takabur dengan unsur keagamaan. Yang pertama dengan ilmu kan, kenapa mesti takabur dengan ilmu kan, mestinya gitu kan menyadari itu sebetulnya semuanya yang tidak ada pada diri seseorangnya sampai takabur itu demikian karena tidak menyadari. Apalagi kepada hal yang paling mendasar, hal yang paling mendasar bahwa baik ilmunya, amal sekalipun, meskipun yang beramal kan seseorang dirinya gitu yang melakukan sesuatu beramal, tapi tetap hakikatnya itu anugerah dari Allah. Bisa berilmu, bisa beramal, apalagi hanya yang bersifat keduniaan seperti ini ya, di mana kalaupun sebutnya dibanggakan pasti tidak lama. Ya pasti tidak lama, hanya yang bersifat keduniaan itu kan semuanya fana. Ya pasti tidak lama dia semua yang bersifat keduniaan. Nah, ini juga sama, hanya fisik juga mau sampai kapan itu seseorang membanggakan kekuatan fisiknya. Kalau dengan ayat yang ininya tentang ayatnya tentang yang ini yang di surat Al-A'la teh faja'alahu gusa'an ahwa. Ininya pelajaran itu dari Allah bahwa pada akhirnya
semua atau makhluk hidup itu seperti ini sebetulnya. Di ayatnya di surat Al-A'la di awal nih, masih di awal nih surat Al-A'la. Iya ayat dari ayat 2 aslinya. Sabbah ayat hiji atau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sabbihisma rabbikal a'la. Maha sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan, fasawwa kemudian menyempurnakannya. Wallazi qaddara fahada, dan yang telah menentukan kadar masing-masing, fahada kemudian memberinya petunjuk. Nah ayat yang ini nih, wallazi, nah itu rangkaiannya, yang maha sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang telah menciptakan kemudian menyempurnakan, yang telah menentukan ukuran takdirnya segala sesuatu kemudian memberinya petunjuk. Kemudian wallazi akhrajal mar'a, yang telah menumbuhkan rerumputan. Ini makhluk hidup nih yang telah menumbuhkan, mengeluarkan rerumputan. Faja'alahu gusa'an ahwa, kemudian menjadikannya rumput-rumput tersebut, yang menjadikannya kering, kehitaman, kemudian mati. Dan yang demikian bukan hanya rumput kan, pohon yang besar juga sama. Pohon yang besar juga sama. Pohon-pohon yang besar juga apabila sudah cukup berumurnya itu nanti dahannya itu akan keropos. Kalau manusia kan osteoporosis. Ya kalau manusia osteoporosis sama, manusia juga sama. Faja'alahu gusa'an ahwa, manusia juga demikian. Nah kalau membanggakan kekuatan fisik, nah sekarang inilah, dulu di zamannya kan, wah dijuluki si leher beton nanti. Ya di zamannya gitu, waktu masih usia puncak atau belaka senteng, iya si leher beton tahan pukul. Nah kalau sekarang coba lihat seperti apa penampilannya, ini Mike Tyson-nya. Ya itu udah namanya fisiknya manusia. Kalau dulu di masa mudanya takabur sampai orang-orang pada ketakutan, setelah tua geus pada nungguan ku sareat tingalikeun siapa kana mah geus kolotna. Nah ini masih air rasaan ora keneh. Waduh, air rasaan ora keneh gitu, sospol sosorongkot popolotot padahal waktu didegungkeun geus lah karunya cenah air meninggalina ge. Lumpang we geus gageleongan make iteuk dar kitu keneh. Andai ini ya, kalau ini di sini nih ya seperti ini nih ya. Wa annahu law tawajja'a irakun wahidun fi yadihi la sara ajaza min kulli ajizin. Andai saja diberi apa namanya di sininya keseleo katakanlahnya. Andai saja diberi keseleo atau salah urat, nah masalah di uratnya gitu ya, di tangannya, lasoro ajaza min kulli ajizin, maka dia akan menjadi yang paling lemah di antara yang lemah. Itu tadilah pemain lagi top-topnya kemudian tijalui ke engkelna geus we. Boro-boro bisa main bola kan. Jalan saja harus pakai apa namanya kruk. Pemain top itulah yang ada itulah fisik manusia gitu ya. Sangat mudah gitu apabila Allah menakdirkan ada keseleo atau salah urat, maka akan menjadi yang paling lemah. Duduk di bangku cadangan saja nggak sanggup. Boro-boro ikut main, duduk di bangku cadangan saja nggak sanggup. Ya terbaringlah itu di rumah sakit. Yang paling hebat gitu, yang paling kena saja oleh masalah seperti itu. Yaitulah fisik manusia.
Kemudian satu lagi ini ininya yang menyebabkan fisik itu bisa jadi hancur lah gitu, bisa jadi lemahnya, sangat lemah. Wa anna bakotan law dakhalat fi anfihi, sebriki itu. Andai saja kutu, serangga, binatang yang kecil, dakhalat fi anfihi, kemudian masuk ke dalam hidungnya, coba mau bagaimana? Abong teh adu belajar kita. Kalau nya karena ini bagian dalam hidungnya, bagian dalam hidung itu kan tersentuh air saja kan sakit. Kan ada rasa sakitnya, padahal air gitu yang waktu wudu coba kan ada rasa sakit di sini. Cobalah mun kutu nu kadinya. Cobalah mun titinggi nu kadinya. Titinggi ngaliang didinya ngaringkuk, wah geus ripuh eta mah. Nyalau bakotan atau punya bakotan law dakhalat fi anfihi, kalau saja nih ada seekor kutu yang ukurannya kecilnya, dakhalat fi anfihi, kemudian masuk ke dalam hidungnya. Awnam latan dakhalat fi udhunihi, atau seekor semut yang masuk ke dalam telinganya. Lakotalathu, mati, nah orang bisa mati kalau ada binatangnya yang masuk ke dalam. Seperti ini kan. Raja Namrud, Raja Namrud itu matinya itu karena ada serangga. Itu ku siraru lah, siraru gede teuing eta. Ku eter rametuk. Kita rametuk asup karena ceuli. Kemudian masuk ke dalam otaknya dan hidup di sana. Kalau nggak salah selama 400 tahun kan merasakan sakitnya. Seperti apa gitu sakitnya, ada binatang yang hidup itu di dalam otaknya. Yang ininya katanya sihnya yang kena oleh apa sebutannya kanker otak. Itu sakitnya gitunya, katanya rasa sakit kepalanya itu, nah itulah di apa namanya sangat luar biasa itu ya sakitnya. Ada kutu yang masuk ke hidungnya, ada semut yang masuk ke telinganya, lakotalathu, pasti bisa membunuhnya. Atau wa anna syaukatan law dakhalat fi rijlihi, atau ada duri yang apa namanya, eta kasura teh naon atuh bahasa Indonesia kasura naon, tertusuk benernya. Atau ada duri itu yang menusuk di dampal kakinya, la ajazathu, itu pasti akan melemahkannya. Jalan saja kan terpincang-pincang kan kalau ada lukanya, kalau ada luka itu di telapak kaki, jalannya saja sudah terpincang-pincang, jalannya saja sudah enggak normal. Padahal kalau melihat bendanya gitunya yang disebutnya ada kasura bar terakuno gede ya tuh. Banyak kasura kutumak. lain kasura atau kutumak mah. Ya hanya dengan duri kecil atau pecahan kaca gitu yang sangat kecil, tapi kemudian gitunya apa namanya menancap gitu, tertusuk itu dampal kakinya, la ajazathu wa innahuma, atau kalau kena demam ya gitulah baik tesen ke muriang mah gigi brig gitu, boro-boro hayu tinju bae boro-boro tinju lempang ge galeongan kieu jeung panas jeung rieuit deh. Geus kena ku gejala teh geus seripuh ya teh. Nyawa summa inna qawiyal insanu summa in qawiyal insanu fala yakunu aqwa min himarin au baqaratin au filin wa ayyufti khorin fi sifatihi yasbiku fihal bahaim. Nah manusia itu kalaupun ini kan fisiknya, kalaupun manusia itu dikatakan memiliki fisik yang kuat, fala yakunu aqwa min himarin, tidak akan lebih kuat dari keledai. Au baqaratin, atau tidak akan lebih kuat dari seekor sapi. Au filin, atau seekor gajah.
Wa ayub tikhorin fi sifatihi yasbikuhu fiha al-bahaim. Nah, kalau manusia itu membanggakan diri takabur dengan urusan fisik, maka yasbiku fihal bahaim, banyak binatang yang jauh lebih kuat. Nah, sampai disitulah namanya ukuran, karena fisik manusia itu sebetulnya manusia itu betul-betul sangat lemah gitu fisiknya. Coba kalau kita perhatikan begini, urusan minumnya saja. Ini manusia urusan minumnya. Kalau kita lihat binatang minum gitunya, apalagi di kehidupan liar itu kan di danau, di sungai, di danau yang warnanya juga seperti apa, tapi mereka itu bisa minum tara aya nu nyeri beuteung gitu. Teu anu nyeri beuteung sararea gitu di dinya teh ngariung. Ini lihat ininya tayangan di kehidupan liar Afrika gitu kan. Ketika sungai itu mengering kan, tinggallah ada palung sedikit gitu yang berair, semuanya kan ke sana. Semua gitu binatang yang hidup di sekitar sungai itu ke sana. Lihat ada kelompok singa minum, ada kelompok kijang minum, ada kuda zebra minum, cai geus kental ku leutak da nginum teu nyeri beuteung. Coba manusia minum di sana. Artinya sangat lemah gitu kan, mereka kuat. Minum air seperti itu gitu kan, fisik mereka kuat. Ternyata mereka tidak sakit. Coba manusia minum di dinya milu nongeng jeung singa. Milu nongeng di dinya, minum di dinya. Kita sampai nginum geus dikarekep gue buaya kita tahu disuruh ku Daniel. Kalau untuk urusan fisik kalah gitulah manusia oleh binatang. Bukan hanya soal tenaganya dibandingkan kalau manusia di balapan jeung kuda anggar moal menang. Tarik tambang misalnya dengan gajah apalagi. Nah, urusan seperti tadi pun itunya melihat binatang minum itu air kolam, air sungai yang kotor, mereka tidak sakit perut. Hayam nyatu itu lamun sakitu geus dina taneuh, kada jeung taneuhna teu jadi beuteung di hayam jelema geus murag takut kotor, takut sakit kan manusia. Ya takut sakit ya kalau ada makanan yang jatuh ke tanah terus kotor, nggak mau mengambil. Kenapa? Kotor, takut sakit kalau dimakan. Mun ku hayam sikat jeung taneuhna pokona teu jadi beuteung hayam mah. Nah, urusan fisik artinya ya harus menyadari tadi bahwa manusia itu ieu hatunu ayatnya yang Allah sudah menerangkan gitu, khuliqal insanu dhaifan. Manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lemah. Lemah dalam arti fisik ya. Kemudian dalam arti jiwanya gitunya ruh dan jasadnya lemah iya. Kalau untuk urusan jasadnya tadi lah bandingkanlah dengan binatang, mau apanya eleh pasti ku binatang semuanya. Ya kalahnya oleh fisik manusia itu, kekuatan fisiknya itu kalah, mau tenaganya, mau misalnya yang urusan tadi ini soal fisiknya. Kalau binatang minum gitu di air kolam, di air sungai yang kotor, mereka nggak sakit perut, mereka nggak sakit. Coba manusia ikut minum di situ. Jangankan banyak, misalnya baru 1 sendok saja minum air kolam, minum air di mana binatang di situ buang kotoran, hari-hari mereka sararehat anger. Artinya kan fisik mereka lebih kuat kan. Tapi kalau manusia minum di situ, boro-boro bisa langsung mati. Itulah kalau minum di situ. Ini ya manusia yang oleh Allah diciptakan dalam keadaan lemah. Sebentar di ayatnya nih. Surat An-Nisa ayat 28. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaifan.
Ya Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian, dan manusia khuliqal insanu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Lemahnya itu lemah secara fisik dan lemah juga secara rohaninya, ruhnya. Ya kalau secara fisik mah tadilahnya dibandingkan dengan binatang, di sini pun di kitab ini disebutkan kalau dibandingkan dengan himar, dengan keledai, dibandingkan dengan keledai kalah manusia, dibandingkan dengan sapi kalah, dibandingkan dengan kuda kalah, itu secara fisik. Nah kalau secara ruhnya lemah, ruhnya pun lemah gitu. Ini makanya banyak manusia yang kena mental. Tuh. Lemah berarti makanya kena mental. Kalau yang kuat mentalnya kalem. Ini yang banyak ya, terutama nih Allah memerintahkan manusia itu berlindung kepada Allah dari setan. Ya karena jiwa manusia itu gak akan kuat melawan setan, kagoda wae gitu tah, lemah berarti. Makanya Allah memerintahkan itu manusia untuk berlindung kepada Allah dari setan. Sementara setan itu kan seperti di surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurinas. Nah di bagian ruhnya setan merusak manusia. Lawan sendiri nggak akan kuat, manusia itu lemah. Yang bukan hanya fisiknya ternyata kan, yaitulah ya sebutannya ruhnya, jiwanya, mentalnya itu manusia juga lemah. Untuk urusan jasadnya dibandingkan dengan binatang tadi, wah banyak lah itunya yang yang jauh lebih kuat dari manusia. Ternyata urusan ruhnya juga manusia itu lemah. Kalau untuk urusan ruhnya, nah ini dirusak gitulah oleh setan, dan manusia itu tidak akan kuat kalau harus melawan dengan kekuatan sendiri. Ini melawan setan itu mengandalkan kekuatan sendiri, nggak akan ada yang sanggup. Setan jauh lebih kuat. Ya, makanya Allah memerintahkan kan di surat An-Nas itu ya, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Nah, berlindungnya dari sini kan, min syarril waswasil khannas, dari bisikan yang dari keburukan itu, bisikan yang sangat halus, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisiknya itu di dalam hati manusia. Nah ini artinya ini bagian ruhnya nih, ternyata manusia pun lemah. Jadi apa gitu? Jadi apanya gitulah manusia itu kalau dari segi dirinya gitunya, dirinya di sini memang hanya fisiknya sih ya. Fisiknya. Jadi kalau yang ada pada dirinya gitu secara fisik itu apa yang mau dibanggakan? Bisi weh hoak tuluy ti jalikeun geus weh. Cik urang Sunda mah ingkud-ingkudan lempang lagi. Jeder engkel baruh dia nu kuat teh. Nah, harusnya menyadari sihnya ini cara mengobatinya gitu adalah harusnya menyadari bahwa yang tadilah terutamanya ayat ini nih. Kalau secara umum di surat An-Nisa tadinya, surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dhaifan. Sehingga kalau mengakui dirinya itu seperti yang Allah sebutkan di ayat ini, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah artinya sebagai makhluk yang lemah. Nah, kalau mengakui kelemahan dirinya pasti akan minta tolong kepada yang kuat, yang maha gagah. Tapi kalau sudah merasa dirinya kuat, dirinya hebat, ketika oleh Allah misalnya disebutkan seperti apa yang tadi ada di sini, bagi Allah gampang kan, masukkan saja ramatuk karena celina guys, tah aduh belajarna geus siga kumaha tah. Iya itu dulu kan pernah terjadi kan, ada yang diazab dengan cara demikian, Raja Namrud.
Raja Namrud itu kan oleh Allah diazabnya kan dengan dimasukkan serangga, kemudian hidup di dalam kepalanya 400 tahun, aduh belajar hidup berarti gitu, apanya sebut aja kurang sudah aduh belajar, goler nyeri, nangtung nyeri, nongeng nyeri, nyengigir nyeri, wah tangges geus dibere kitu tah. Karena memang Raja Namrud ya seperti inilah raja yang barbar gitunya, raja yang sok gitulah, yang takabur, raja yang merasa berkuasa, tidak ada yang mengalahkannya. Ternyata Allah memasukkan ramatuk. Ya, kalau ada seekor kutu yang masuk melalui hidungnya, kemudian atau di sini disebutkannya seekor semut gitu yang masuk ke dalam telinganya, pasti itu bisa membunuhnya. Atau hanya dengan sebuah duri kecil yang menusuk di kakinya. Ya, jangan dikira kalau orang sini, orang Sunda bilangnya kalau ada luka gitu, kalau ada luka seperti itu, kemudian suka disebut terus infeksi, nyebut tetenya infeksi, tetenya bengkak bernanah. Itu bisa menyebabkan kematian, bisa membusuk bagian yang itunya membusuk. Kalau sudah abses bernanah gitu bisa membusuk ya, kalau terus melebar. Tidak ada suku bisa menepi karena sirah tuh. Buruk awaknya. Buruk tak asalnya, meskipun hanya katakanlah kalau Allah menghendaki demikian, siapa yang bisa menghalangi? Ya, kalau Allah menghendaki demikian, itu dari hal kecil kejadian misalnya demikian. Kalau Allah menghendaki ya terus bisa sampai kehilangan nyawa. Baru tertusuknya saja manusia itu kan fisiknya lemah, tidak gor, titajong, kasura, gesuripuh, sakitu ge jelema. Ya, apalagi kalau sampai infeksi, pasti sakitnya itu lebih lagi. Nah, mestinya menyadari bahwa ini hal yang paling mendasar, khuliqal insanu dhaifan. Manusia itu oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Ya, artinya kan kalau merasa dirinya lemah, berarti harusnya merasa butuh perlindungan kalau yang lemah. Ya, kalau yang lemah, kalau merasa diri lemah berarti kan demikiannya. Kalau merasa diri lemah berarti saya butuh perlindungan karena saya lemah. Dan kalau secara garis besar lah itunya, bahwa yang memberi perlindungan banyak deh ayatnya, wakafa billahi syahidan, terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, eta bener, eta teh kalimat itu bentuk kesadaran bahwa saya lemah. Hasbunallah, ya Allah lah, ya cukuplah. Kalau terjemah harfiahnya ya hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baik. Artinya wakil itu untuk kita menyerahkan. Nya ngawakilkeun, wakil bahasa Indonesianya wa ni'mal wakil, itu kita ini mau menyerahkan kepada siapa? Nah, sebaik-baik wakil itu adalah Allah, serahkan kepada Allah segalanya. Ya, apalagi ini ya, ini banyak terjadinya hal seperti ini. Ini jelas nih karena pertolongan Allah. Ini salah seorang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Itu Zubair bin Awam namanya. Dia ini dikenal sebagai pelindung Rasulullah SAW. Ya, Zubair bin Awam itu pada waktu perang Hunain, itu kalau nggak salahnya perang Hunain. Pada waktu perang Hunain, seolah-olah anggaplah kusorangan atau Abdullah bin Zubair, kusorangan itu, karena waktu itu memang musuh lebih sedikitnya. Seolah-olah dia ini masuk gitu, masuk itu kalau dulu kan perangnya sebutnya perang Baratayuda, taburan baheula sebut perang
perang Baratayuda gitulah tawuran ya berarti mun gitu ayeuna teu rame Ukraina jeung Rusia teu rame nama perang teh pakai drone. Granatnya itu dilempar dari drone. Sekarang ini kan pasukan Ukraina bikin parit seperti perang Khandaq untuk bersembunyi. Terus pakai drone, jangan naon ngagali ya. Percuma ya nama. Itu banyak tayangannya ya. Tayangannya si drone-nya itu drone kecil gitu bawa granat. Dikendalikan lah dari sini pakai alat pengendalinya ya semacam gadget apalah gitu. Nah, drone-nya terbang gitu ya kelihatan lah musuhnya itu di bawah. Lepaskan granatnya pas kena punggungnya langsung grepak paeh. Kieu perang ayeuna mah sih. Nah kalau dulu kan tawuran gitu baheula mah perang teh tawuran dua pasukan. Nah Abdullah bin Zubair Zubair bin Awam, kalau Abdullah bin Zubair anaknya. Zubair bin Awamnya ini salah seorang sahabat yang masuk surga tanpa hisab, dikenal matinya mati syahidnya. Zubair bin Awam mati syahid, dikenal sebagai pelindung Rasulullah. Kalau pada perangnya di semua perang yang Rasulullah ikut, Abdullah bin Zubair berarti mendampingi Rasulullah untuk menjadi pelindungnya. Zubair bin Awam ini pernah masuk ke dalam kelompok pasukan musuh sendirian sampai tembus gitu ke yang paling belakang. Ini bisa seperti ini bagaimana? Ya, selain punya keahlian tentunya ya, selain punya keahlian berperang, akan ada kekuatan lebih, berarti disebutnya ini ada kekuatan lebih. Kalau secara logika sendirian masuk ke dalam jumlah pasukan musuh yang jumlahnya ribuan, mustahil itu kakara asup gabung tuh di gerbugan paeh lah kalau kumaha ge. Anggaplah gitu sebutnya dia sampai bisa menembus ke pasukan yang paling belakang. Aneh gitu kan, tidak apalagi sampai gugur, sampai mati, tidak terluka. Nah ini punya kekuatan dari mana? Karena kan sebetulnya manusia itu lemah. Nah yang tadi itu tadi teh hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, Allah lah sebaik-baik. Artinya wakil itu kan maksudnya kan untuk kita serahkan sepenuhnya kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah lah yang maha kuat, maha gagah, maha segala-galanya. Artinya akan jauhnya kalau menyadari hal seperti itu, ya akan jauh dari takabur karena fisik. Sebenarnya takabur karena fisik walilah. Ya takabur gitu karena fisiknya. Nah kalau oleh Allah di asupan remetuk super metu kadi kana ceulina aduh glajerna geus siga kumaha meureun teh. Saya kira cukup eta matanya tentang fisik nya. Al kibru bil quwwati wa syiddatil batsi wa takabburu bihi ala ahli dha'fi. Ya takaburnya itu karena memiliki kekuatan fisik. Nah dan mengobatinya adalah dengan menyadari yang hal demikian barusan. Ternyata manusia itu kan diberi suatu penyakit oleh Allah. Diberi suatu penyakit oleh Allah, ternyata manusia itu tidak berdaya. Apalagi kalau sampai disebutkan di sini andai saja ada ada kutu itu yang masuk ke hidungnya, ada semut yang masuk ke telinganya, pasti itu bisa membunuhnya. Itu bisa sampai mematikannya, sampai bisa membunuh manusia. Bahkan dengan hanya duri kecil saja yang menusuk ke dampal kakinya, manusia itu sudah langsung menjadi lemah. Ya lamun kacugak da moal bisa kukumaha atuh titah lumpat ripuh. Titah gawe ripuh coba itu karena dampal kakinya kasura, kacugak, gerak. Kau titah main bal beneran, titah main bal beri jempol baru, mau bener, mau bisa, itu menunjukkan lemah itu manusia.
Nah itu yang harus disadarinya. Ayatnya pun tadi sudah jelasnya bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang lemah. Ini untuk lebih jauhnya gitu ya. Ya benarlah kalau manusia itu butuh pertolongan, butuh perlindungan, apalagi untuk urusan ruhnya tadi. Manusia tidak akan mampu melawan kekuatan setan dengan mengandalkan kekuatan dirinya, gak akan ada yang bisa. Tidak akan ada yang sanggup, tidak akan ada yang kuatnya melawan godaan setan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetap saja untuk mengalahkan setan itu perlu bantuan dari Allah, sehingga Allah memerintahkan kepada manusia, mintalah perlindungan gitu kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanpa perlindungan, tanpa bantuan dari Allah, manusia tidak akan sanggup melawan setan. Yang melawan kekuatan setan yang yuwaswisu fi sudurinas, itulah kerjaannya setan, mencelakakan manusia. Ya, setan itu membisikkan, berbisik-bisiknya, yuwaswisunya itu fi sudurinas, di dalam hati manusia. Nah kalau di sini isinya urusan fisik, di ujungnya ini, di ujung ini penjelasan di sini, jika merasa manusia itu merasa kuat gitu secara fisik, maka tidak akan lebih kuat daripada keledai, tidak akan lebih kuat dari seekor sapi, apalagi dari seekor gajah. Nah kalau merasa hebat, merasa kuat karena urusan tersebut, itu sudah terdahului oleh mereka. Di sini bahasanya itu wa ayyuftikhorin fi sifatihi, ya, ketakaburan apapun dalam hal fisik itu sudah terdahului oleh binatang-binatang yang lebih kuat. Tosah beres tak berarti 5 katanya. Yang kelima atau urusan ini masuknya gitunya 5 hal yang disebutnya di sini menjadikan seseorang takabur dengan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitannya dengan keduniaan. Ya, yang pertama keturunan, yang kedua rupanya, keelokan lah, keelokan, bisa rupanya, bisa suaranya, bisa apanya saja nih ya, keelokannya. Yang ketiga harta, yang keempat karena banyaknya pengikut dan penggemar. Nah, yang kelima barusan tentang kekuatan fisik, itu sangat bertentangan berartinya dengan ayat yang tadi di surat An-Nisa ayat berapa tadi, 28 ya, khuliqal insanu do'ifan. Nah kemudian ini menunjukkan lemah juga berarti ininya, yaitu di surat Al-Hujurat. Itu surat Al-Hujurat ayat seberapa? Ayat 18 itu. Bahwa bahwa Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang berkeluh kesah. Itu kan menunjukkan kelemahan berarti. Orang yang mengeluh itu berarti kan dia merasa dirinya lemah. Kenapa dia mengeluh? Lemah berarti. Kalau yang kuat mau mengeluh, itu namanya juga kuat. Artinya kan dia mampu, katakannya dia kuat gitulah menghadapi sesuatu, sehingga ya kenapa mesti mengeluh. Tapi kalau yang lemah, pada umumnya manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang ini surat Al-Hujurat ayat surat seberapa? Surat ke-49. Al-Hujurat bukan Al-Hujurat atau ayat dari ya. Sebentar nih. Salah di atuh mana atau
Al-Ma'arij bukan Al-Hujurat. Al-Ma'arij ayat surat ke-70 ayat 19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Tah aslina jelema nu kitu. Innal insana khuliqa haluan. Sesungguhnya manusia itu diciptakan. Tah itu menunjukkan lemah, berarti kenapa mengeluh? Lemah berarti kan. Innal insana khuliqa haluan. Sesungguhnya manusia itu diciptakannya bersifat keluh kesah. Iza massahu syarru jazu'an, apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Wa iza massahul khairu manu'a, dan apabila ia mendapat kenikmatan, kebaikan, ia amat kikir. Tah itu kelemahan teh, lemah berarti. Kalau diberi tadi disebutnya kesusahannya, apabila mendapatkan kesusahan berkeluh kesah, apabila ini sebaliknya juga sama menunjukkan kelemahan. Apabila mendapat kebaikan, kenikmatan, lupa daratan, itu menunjukkan kelemahan. Makanya ayat ini isinya di surat Al-Ma'arij ini, illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Kecuali orang-orang yang menegakkan sholat, tak akan lepas gitu dari yang tadi. Dua lah intinya kan, apabila mendapatkan kesusahan berkeluh kesahnya meni asanu pangripuhna. Ya kalau ditimpa atau mendapatkan kesusahan, nah gitunya kesusahan, dia mendapatkan kesulitan, maka akan berkeluh kesah seperti itu, seolah-olah dialah orang yang memiliki masalah paling berat. Wa iza massahu wa iza massahul khairu, tapi apabila mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, manuan, maka lupa daratan. Itu menunjukkan kelemahan. Yang lupa daratan itu lemah. Dua-duanya juga salah. Ini kan dua-duanya ini salah nih ya. Kalau mendapatkan kesulitan berkeluh kesahnya seperti katakanlah seperti yang mendapatkan masalah paling berat. Kalau mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, lupa daratan, dua-duanya juga itu menunjukkan kelemahan. Dua-duanya juga itu salah. Dan yang tidak akan kena oleh hal seperti itu di ayat berikutnya, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Allazina hum ala sholatihim daimun, yang mereka itu mengerjakan sholat secara konsisten, secara dawam. Kita lanjutkan ayat ini lebar ya. Wallazina fi amwalihim maklumun, dan orang-orang yang menyadari itu bahwa pada harta yang dimilikinya itu ada hak yang sudah ditentukan. Walazina fi amwalihim hakun maklum, dan orang-orangnya yang menyadari bahwa pada harta yang ada pada mereka itu hakun maklum, ada hak yang sudah ditentukan. Lisa ilina wal mahrum, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yaitu ada baik orang yang meminta ataupun orang yang tidak meminta. Artinya ada orang-orang yang menyadari bahwa pada harta yang ada pada dirinya itu ada inilah muncul orang mah ada hakun maklum, ada yang harus disodakohkan. Ya, ada harta yang harus disodakohkan. Kalau di sini disebutnya ya, bagi orang miskin, baik mereka yang meminta ataupun yang tidak meminta. Walazina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan adanya hari pembalasan. Panjang ya kriterianya. Walazina hum min azabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang sangat takut terhadap siksaan dari Tuhannya. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun, karena sesungguhnya siksaan atau azab Tuhan mereka itu tidak ada yang dapat merasa aman dari kedatangannya.
Nah itu masih panjangnya ke orang yang kriteria itu teh yang kuat, berarti yang bisa lepas dari sini nih yang aslinya manusia. Karena di awalnya ini kan disebutkannya innal insana, seluruh manusia, atau ya itulah manusia. Innal insana khuliqa haluan, sesungguhnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang ya dua tadi, karena yang didapatkan katanya, yang didapatkan oleh manusia itu dua macam. Sesuatu yang menyenangkan, yang sesuai keinginan, itu yang suka dianggap oleh manusia itu inilah kebaikan, inilah kenikmatan. Satu lagi berupa kesulitan, kesusahan, musibah. Nah, apabila apabila yang didapatkannya itu kesulitan, kesusahan, maka tak berkeluh kesah. Apabila yang didapatkannya itu kebaikan, kenikmatan, mereka lupa daratan. Ini dua-duanya ini menunjukkan kelemahan. Nah, yang bisa terbebas dari yang demikian itu, yang tadi di lanjutan ayatnya ternyata banyak kriterianya. Dan yang disebut paling dulu adalah ilal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Dan selanjutnya tadilahnya ada beberapa yang disebutkan oleh Allah di rangkaian ayatnya. Tasah beres hanya soal fisik, kayaknya soal fisik saya kira kan semuanya juga sudah bisa merasakan lah. Benar fisik ini terasa kuat gitunya, sehat, bugar, fit. Iya kalau sedang demikian. Nah kalau sedang kena penyakit, ku angin ripuh asup angin, geus kahujanan flu, kapanasan rieuh, alah jelema mana mendapat ulah takabur atulah. Bere komo bere jadi huntu. Ku jadi huntu bagas eta mah sararea ge lah hafal teh. Bere nyeri huntu ripuh. Terus beres tahunya ada 5 hal keduniaan. Nah, sekarang ini judul yang baru sekarang ini ciri-ciri orang takabur. Alamatul kibri. Ya, ciri-ciri takabur. I'lam annal kibro qad yakhfa ala sahibihi hatta yazunna annahu bariun minhu. Inilah sebetulnya penyakit hati seperti ini. Ketahuilah bahwa al-kibru, takabur lah itu tadinya sebutannya mau al-kibru, kibria, takabur. Kalau masih di dalam hati kan itu sebutannya al-kibru. Di awalnya sudah di awal sekali itu apa bedanya al-kibru dengan takabur? Kalau al-kibru itu adalah takabur yang ada di dalam hati sebagai penyakit hati. Kalau takabur itu al-kibru yang sudah dimunculkan, dikeluarkan menjadi amal anggota badan. Di mana al-kibru ini kan merasa dirinya lebih dari yang lain dan merendahkan orang lain. Jangan dulu ketakabur gitu kan ya, kalau ini diulang lagi sedikit lah. Kalau al-kibru sih ini yang kalau dalam kajian ini kan ini bicara penyakit hati kan. Al-kibru bukan takabur. Di mana al-kibru sebagai penyakit hati yaitu rasa yang ada di dalam dirinya bahwa dirinya itu lebih dari yang lain dan merendahkan orang lain. Belum dimunculkan sebagai amal perbuatan, apakah berupa ucapan atau amal gitunya atau perbuatan. Di dalam dirinya itu ada bahwa saya hebat. Dia merendahkan orang lain dan baru ketahuan pada seseorang itu di dalam hatinya ada al-kibru kalau dimunculkan jadi amal perbuatan. Nah, perbuatannya ini yang disebut takabur. Yang perbuatannya itunya yang disebut takabur gitu, membedakannya nama al-kibru dan takabur.
Kalau orang yang ada al-kibru di dalam hatinya ya belum tentu kemudian dia ungkapkan jadi ucapan atau perbuatan, tapi tetap saja itu adalah dosa. Al-kibru itu takabur yang masih yang masih disimpan, katakanlahnya disimpan, disembunyikan di dalam hati, takabur kan. Kalau sebutan takabur itu untuk amalannya. Nah, di sininya wa'lam annal kibro. Ini kembali ke menyebut al-kibru karena ini kan sebagai penyakit hati. Kalau orang yang takabur pasti ada al-kibru di dalam hatinya. Tapi orang yang ada al-kibru di dalam hatinya belum tentu dia ungkapkan jadi takabur, jadi amal perbuatan. Ini kembali ke awal nih, kesebutan awalnya annal kibro qad yakhfa. Ketahuilah al-kibru itu kadang-kadang tersembunyi bagi pemiliknya. Al-kibru itu tersembunyi bagi pemiliknya atau bagi orang yang sebetulnya ada al-kibru di dalam dirinya. Hatta yazunna annahu bariun minhu, hingga dirinya merasa bahwa dia itu bersih dari al-kibru. Ini ketahuilah ya, ilam annal kibro, bahwa al-kibru itu kadang-kadang tersembunyi, qad yakhfa ala sahibihi, tersembunyi dari pemiliknya. Hatta yazunna annahu bariun minhu, hingga dirinya mengira bahwa dirinya itu bersih dari al-kibru. Nah, ciri-cirinya apa gitu ya? Ciri-cirinya apa kalau di dalam hatinya itu ada al-kibru? Tetapnya berarti khuluk dan amal tidak bisa dipisahkan. Kalau di dalam hati ada al-kibru, itulah khuluk. Ya, itu ada, berarti itu khuluk di dalam hatinya. Akan muncul gak sebagai amal perbuatan? Kalau amal itu tergantung khuluk. Hanya ini orangnya tidak menyadari. Ini kan orangnya tidak menyadari bahwa pada dirinya ada al-kibru, ternyata pada amalnya kelihatan sebetulnya. Orangnya yang tidak menyadari, tadi disebutnya al-kibru itu kadang-kadang tersembunyi dari pemiliknya. Artinya pemiliknya tidak mengetahui. Sehingga dirinya itu merasa nggak ada al-kibru di dalam hati saya. Dia merasa bahwa dia itu bersih dari al-kibru. Nah, padahal itu bisa ketahuan dari ciri-cirinya. Tetap saja ciri-cirinya itu ada pada amal. Pada amalnya nanti kelihatan sebetulnya. Karena amal itu tergantung khuluknya. Ini di dalam ini nih, udah agak lama sihnya dalam kajian ini Fathul Bari Kitabul Adab. Judulnya ada salah satu judulnya itu Husnul Khuluq. Ya, judulnya itu Husnul Khuluq. Yang seperti apa khuluq? Kalau nggak salah saya bacakan ya definisinya itunya. Khuluq itu adalah sesuatu yang mengakar, mendarah daging di dalam diri, di mana itu menjadi sumber dari amal, dalam kurung akhlak. Itu definisi khuluq itunya, sesuatu yang tertanam, menancap gitulah, mengakar, mendarah daging di dalam diri, di mana hal itu menjadi sumber dari akhlak, sumber dari amal. Kalau husnul khuluq, khuluq yang baik, tidak ada selain ajaran Islam. Yang khuluq yang baik itu adalah Al-Quran, Islam. Apabila Al-Quran, apabila Islam itu yang menjadi khuluq, artinya tadi kan yang tertanam, tertancap, mengakar, mendarah daging itu di dalam hati seseorang, yang muncul apa? Yang muncul sebagai amal kemudian apa? Yang berasal dari Islam berarti, karena Islamlah yang ada sebagai khuluqnya. Kalau bukan Islam sebagai khuluq, nggak ada yang lain juga. Kalau bukan Al-Quran, kalau bukan Islam itu yang menjadi khuluq seseorang, terus apa? Pasti penyakit hati, nggak ada yang lain.
Ya kalau bukan Islam, ya kalau bukan Al-Quran, sebutannya kalau bukan Al-Quran, kalau bukan Islam itu yang tertanam tadinya mengakar, menancap, mendarah daging itulah di dalam diri, di dalam hati seseorang, juga tidak ada yang lain, pasti penyakit hati. Makanya kalau apa namanya ya, mestinya kan Al-Quran itu kan dijadikan khuluk, ditumbuhkan dengan subur, sehingga hati itu kalau diibaratkan lahan, tidak ada tempat untuk penyakit hati tumbuh di situ. Al-Qur'annya gitu, Al-Qur'annya tanamkan dan tumbuhkan gitu dengan subur sampai di dalam hati itu tidak ada tempat, tidak ada celah gitu untuk penyakit hati masuk dan tumbuh di sana. Kalau yang tidak menanamkan Al-Quran sebagai khuluk di dalam hatinya, pasti penyakit hati, nggak ada yang lain. Tapi ada juga yang kalau Islamnya, kalau Qurannya, kalau Islamnya ada sih di dalam hati itunya Al-Quran teh tumbuh, tapi tidak ditumbuhkan, tidak dirawat, tidak diurus dengan serius. Jadi penyakit hati juga ikut tumbuh. Quran ayah, penyakit hati ayah. Nanti yang akan mengalahkan siapa? Ya siapa yang lebih kuat berarti. Kalau Al-Qur'annya tidak dipelihara, tidak dirawat, tidak ditumbuhkan, maka penyakit hati yang akan lebih subur meskipun ada Al-Qur'an di dalam hatinya. Tapi penyakit hati yang lebih dominan, yang lebih subur karena Al-Qur'annya tidak dipelihara. Karena Al-Qur'an inilah yang Al-Qur'an teh Islamnya, Al-Qur'an ajaran Islam. Karena Al-Quran inilah yang hanya Al-Quran, bahkan hanya Al-Quranlah yang bisa menghilangkan, membunuh penyakit hati. Eta di surat Yunus 57 tah ayat nanti. Di dalam ayat tersebutnya Allah menyebut Al-Quran itu dengan 4. Quran itu sebagai apa gitunya? Ada 4. Ayat nanu ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wasyifaun lima fis sudur wa rahmatun wa hudan. Nah, Al-Qur'an, Allah menyebut Al-Qur'an sebagai 4, menjadi 4 apanya? 4 sesuatu lah bagi manusianya. Ya wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian satu, Allah menyebut Al-Quran itu adalah mau'izatun. Mau'izah itu adalah apanya bahasa orang nama nasihat sih, nasihat bahasa terjemahnya lah itu nasihat. Al-Quran itu adalah satu-satunya yang menunjukkan kepada kebenaran. Tak mau'izah teh. Ya Al-Quran itulah gitunya yang menunjukkan, membimbing, mengarahkan manusia kepada kebenaran Al-Quran. Satu, Allah menyebut Al-Quran itu adalah mau'izatun. Yang kedua, syifaun lima fis sudur. Iya, ada obat penyakit hati. Syifaun itu artinya obat. Syifaun lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Masukkan Al-Quran, hilang penyakit hati. Tapi kalau Al-Qurannya tidak dirawat, sahayuna, saridona, sajadina, tuh penyakit hati tetap berarti yang akan tumbuh subur. Al-Qurannya tidak berpengaruh apapun. Katanya surat Yunus ayat 57-nya jelas Allah menyebut sebagai Al-Quran itu sebagai yang kedua tadi ayat tersebut syifaun lima fis sudur. Nah kadang-kadang seperti ini nih al-kibru sebetulnya ini semua penyakit hati sama. Ya ketahuilah bahwa al-kibru itu kadang-kadang tersembunyi qad yakhfa ala sahibihi, tersembunyi itu dari pemiliknya. Hatta yazunna annahu bariun minhu, sehingga orangnya merasa bahwa dia itu bersih dari penyakit hati al-kibru ini. Tapi sebetulnya gitunya itu bisa diketahui karena masalahnya seperti barusan
Tidak ada amal yang tidak ada sumbernya. Sumber dari amal itu adalah apa yang ada di dalam hati, yaitu khuluk itu namanya. Ya, tidak ada amalnya, tidak ada amal gitu tanpa sumbernya, itu tidak ada. Semua amal itu berasal dari khuluknya, gitulah. Semua amal itu berasal dari khuluknya. Makanya kan untuk husnul khuluk, Al-Quran lah husnul khuluk itu adalah Al-Quran. Kalau Al-Qurannya ditanamkan, ditumbuhkan, dirawat, dipelihara dengan baik, maka tidak akan ada, sebetulnya tidak akan ada tempat untuk penyakit hati bisa ada di situ, di dalam hati bisa, apalagi ada di situ, apalagi tumbuh subur penyakit hatinya. Karena ini obatnya, ini antinya, ini pembunuhnya gitu, pembasmi penyakit hati itu Al-Quran. Al-Qurannya ditumbuhkan dengan subur, pasti hilang penyakit hati. Karena menurut surat Yunus tadi, Al-Quran lah itu syifaun lima fisudur, itulah obat bagi penyakit hati. Tapi justru kan penyakit hati itu secara umumnya, penyakit hati itu seperti ini. Kadang-kadang orangnya sendiri tidak merasa, tapi orang lain tahu. Malah orang lain yang merasakan. Seperti misalnya ini untuk al-kibrunya, si A ini al-kibru, ada al-kibru, ada takabur di dalam hatinya. Seperti penjelasan barusan, kadang-kadang tersembunyi, orangnya sendiri tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada takabur. Batur nu apaleun mah. Karena apa yang diamalkan oleh si A ini kan tidak ada amal yang bukan berasal dari khuluk. Orang lain yang tahu ucapannya, amalannya, amalan yang takabur, orangnya sendiri merasa tidak takabur, padahal orang lain tahu. Jadi sebetulnya kita bisa menilai, berartinya berdasarkan, apalagi ini sudah penyakit hati nomor 11 nih, sudah cukup banyak. Artinya kita bisa menilai dari apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh seseorang, itu kan menunjukkan apa sih yang ada di dalam hatinya, khuluknya apa. Karena ini kan tidak ada amal tanpa khuluknya, tidak ada amal tanpa khuluk. Ya misalnya coba kita ke awal lagi nya, penyakit hati nomor 1 kan kufur. Kita bisa melihat di dalam hati seseorang ada penyakit kufur kan dari amalannya. Bukan kufur orang Islam, bukan kufur orang kafir yang bukan Islamnya, apalagi kalau yang itu sangat jelas. Misalnya kita melihat itu kan orang Hindu lah misalnya, orang Hindu di Bali atau di India juga sama, hidup mereka itu sehari-harinya ritual, itu banyaknya ritual-ritual yang demikian, semacam sesajen. Nah, kenapa itu amalnya kan sesajen, melakukan sesajen? Kenapa amalnya seperti itu? Artinya kita akan menyebut ya wajar lah, udah coba khuluknya apa, di dalam hatinya apa? Ya itulah amal yang muncul. Nah, kalau orang Islam, bagi orang Islam, kufurnya orang Islam itu intinya menganggap enteng urusan agama. Itu kufurnya orang Islam itu menganggap enteng urusan agama. Kita bisa melihat kalau ada orang yang menganggap enteng, apalagi sampai kepada kabar itu di surat naon teh nu ieu teh kayak orang tinggal heulanya sanyar keneh kamari teh nu ciri eta teh cirinya juga jadi ciri orang yang telah tertipu oleh kehidupan dunia. Kira ayat nanti ayat itulah mana itu teh surat naon kamari teh. Nah ya itu surat Al-A'raf ayat 51. Surat Al-A'raf ayat 51. Ini nih ciri orangnya yang sudah tertipu oleh kehidupan dunia. Allazina takhazu dinahum lahwa wa la'iba.
orang-orang yang menjadikan agama mereka itu lahwan teh hal yang memalingkan, melalaikan, walaiban dan permainan. Ya, orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Wa gharrathumul hayatud dunya, mereka itu tertipu oleh kehidupan dunia. Nah, kalau seperti ini teh penyakit teh kufur, berarti agama itu malah dijadikan permainan dan senda gurau, bukan lagi dianggap enteng. Tapi malah dijadikan itu agama itu dijadikan senda gurau dan permainan. Itu sudah kufur berarti di dalam hatinya. Yang menganggap enteng saja, kufurnya orang Islam itu kan menganggap enteng urusan agama. Apalagi nih kalau sampai seperti ini. Agama itu hanya dijadikan permainan dan senda gurau. Contoh nama ianya. Kalau ada azan gitu, kalau ada azan dikumandangkan, kalau mendengar azan gitu berkumandang, beragam lah. Hanya kalau kita melihat hari ini ya beragam kan sikap orang Islam. Boleh kafir malah. Kalau kafir kan nggak ada kaitan dengan azan kan ya. Apa kaitannya azan dengan orang kafir yang agamanya bukan Islam? Karena di kalimat azannya juga kan ditanya heula teh asyhadu alla ilaha illallah teh kan Allah bertanya. Gitu kan, itu ada di dalam hati enggak? Asyhadu alla ilaha illallah kan ada di lafaz azan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sementara kan azan ini panggilan dari Allah, artinya ini Allah nih yang memanggil. Panggilan nama hayalah sholat, ayo sholat. Tapi sebelum memanggil demikian kan dicocokkan dulu asyhadu alla ilaha illallah. Dicocokkan dengan bukankah di dalam hati kamu itu ada asyhadu alla ilaha illallah? Bukankah di dalam hati itu kamu itu ada asyhadu anna muhammadar rasulullah? Terus kita jawab apa? Kan orang yang mendengar azan kan menjawab. Terus kita menjawab apa? Allah yang memanggil, terus yang mendengar kan diperintah menjawab kan? Terus jawabannya apa? Ketika azan itu asyhadu alla ilaha illallah, kita kan menjawabnya ya, seolah-olah demikian. Di dalam hati saya ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu dengan jawab nanti, ya di dalam hati saya ada asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh ngaku cek Allah teh, hayu atuh orang sholat. Kan gitu teh azan teh. Atau bukankah kamu orang Islam? Ya gitu teh jawab nanti. Bukankah kamu orang Islam? Iya. Atau hayu atuh orang sholat. Bahkan ada bukannya mengabaikan, tidak menganggap. Bahkan ada yang ketika mendengar azan itu, azannya itu malah dijadikan bahan. Eta bahan naon tadi teh permainan dan diheureuy nu azan. Dilelewe gitulah mun cek urang sira mah dilonyeng nu azan teh. Ketika mendengar azan lalu dia azan sambil maksudnya gitulah dijadikan bahan. Lain nyamperkeun digeron teh ngadeun dilonyeng ngaleun dilelewe nu azan teh tak ada yang demikian. Banyak kan kita bisa melihat, kita bisa, itu kan contohnya. Jadi kita bisa melihat kenapa dia melakukan demikian. Berarti yang ada di dalam hatinya apa? Itu kan berarti yang ada di dalam hatinya apa? Itu kan amalannya demikian. Ya kalau mendengar azan teh hare-hare, komo tapi ka ngalonyeng mah keuna tah ku ayat nu bieu. Agama itu malah dijadikan permainan dan senda gurau, diheureuikeun, dilonyeng, dilelewe agama teh. Kalau yang amalnya demikian, kita berkesimpulan apa? Mah enggak ada amal tanpa khuluk. Berarti di dalam hatinya itu ada penyakit hati, kufur tah. Kufurna orang Islam itu seperti itu. Kemudian yang kedua, anu mayoritas mah adob, eta penyakit hati nomor 2 kan itu bodoh. Kenapa begini? Kenapa begitu? Udah bodoh atuh kumaha?
Ya kenapa seperti ini, kenapa demikian, kenapa begitulahnya yang jauh tentunya ya dari coba kalau Al-Qur'an, coba kalau Islam yang ada di dalam hatinya yang muncul pasti ajaran Islam. Ya, yang munculnya sebagai amalannya itu adalah ajaran Islam. Nah, kalau yang bodoh terhadap agama Islam ya sekarang itulah. Nah, malah tadi kurang lebihnya seperti yang kufur juga, ya itulah akibat ada kufur di dalam hatinya. Nah, kalau penyakit hati yang nomor 2 bodoh, ya itulah karena ada penyakit bodoh di dalam hatinya. Ya seperti itulah muncul sebagai amalannya. Jadi ingat almarhum Pak Budi dulu, Pak Budi Wibawa gitu. Ketika melihat, ya beliau melihat lah gitunya, beliau melihat orang gitu yang melakukan apa yang jelas-jelasnya, ini jauh itu dari tuntunan agama gitunya yang dilakukannya. Ingat apa Budi mengatakan tuh tinggal dicenaker nemongkeun kabodohanana, nyebut nanti benar eta teh. Itu tinggal dicenaker nemongkeun kabodohanana. Nah pasti akan tergambar, akan muncul lah gitu biar bagaimanapun. Berarti kan tidak ada amal tanpa khuluk, nggak akan ada. Kecuali nungali nur, nungali jejak pemajikan lebih kapayah gitu. Nungali nur mah amal dihisab, karena ngali nur iyo. Dijajak talapung. Itu dah mimpi nonton Persib. Pas penalti diadu penalti tak supaya turun tina tribun malah kali ku aing gitu. Mok teh sirah pamajikan. Aduh ditajong teh dari ngimpi. Dina ngimpi tajong balna ada. Itu diadu penalti geus 2 penendang teh tak supaya aing mah kokoredeun kali ku aing turun tina tribun pan. Aing ngimpi teh bebas atuh. Ngimpi teh bebas sakit ge meunang ngimpi mah. Pos najong tuh. Wak teh pan nu katajong. Sirah pamajikan. Tiguling tuh kana jero lemari paeh. Nah, fala budda min bayani akhlakil mutakabbirina, maka perlu nih ya, karena sering gitu orang yang sebetulnya ada al-kibru di dalam hatinya tapi mereka tidak merasa. Sebetulnya ini berlaku untuk semuanya, untuk semua penyakit hati, karena kalau penyakit jasad artinya kan ada gangguan pada jasadnya, orangnya yang merasakan. Tapi kalau seseorang penyakit hati batur nu ngarasakeun teh, dirinya sendiri malah tidak merasa, dirinya sendiri malah tidak tahu. Bahkan ketika diingatkan pun, saya mau gitu. Banyak orang yang demikian merasa pada dirinya itu tidak ada penyakit hati. Eta gitu bahayana penyakit hati mah. Kalau penyakit badan mah riet langsung kerasa. Jadi huntu baru. Jadi huntu baru, hileudeuh baru. Kalau penyakit jasad mah apa sakit kepala gitunya ada yang terasa gitu kan, dirinya yang merasakan. Tapi kalau penyakit hati, nah seringkali seperti ini, orangnya sendiri tidak merasakan, ada batur no apaleun mah. Karena orang lain itu kan melihat dari apa yang diucapkan, dari apa yang diamalkan. Karena itu semua berasal dari khuluk yang ada di dalam hatinya. Jadi tadi lah misalnya kalau Pak Budi mengatakan tuh tinggal dicerah nu jelema teh nu keur nembogeun kabodohanana, nya ada bodoh kitu mah tuh. Intinya apa yang dilakukannya itu adalah bodoh dalam hal agama gitu. Karena untuk yang seperti itu misalnya seharusnya yang dilakukan menurut ajaran Islam itu adalah begini misalnya seharusnya. Nah itu malah bertentangan, berbeda tuh tinggal di keur nembogeun kabodohanana.